fraksi mol ya. Apa yang dimaksud dengan fraksi mol ya? Fraksi mol menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut ya terhadap jumlah mol larutan. Jadi kalau dengan bahasa sederhana, yang namanya fraksi mol itu apa? Bagian ya, bagian per keseluruhan ya. Itu namanya fraksi mol. Ya. Nah, di sini ada dua jenis fraksi mol. Yang pertama fraksi mol terlarut ya. Rumusnya XT sama dengan NT per NT plus NP. XT namanya fraksi mol terlarut ya. NT jumlah mol terlarut. Ya, NT jumlah mol terlarut, NP jumlah mol pelarut. Yang namanya mol di sini nanti bisa massa per ml. Kemudian yang kedua fraksi mol pelarut, itu simbolnya XP ya. NP per NP tambah NT, mol pelarut dibagi mol pelarut plus mol terlarut. Kemudian nilai XP ditambah XT harus sama dengan 1 ya. Jadi keterangan NT jumlah mol terlarut ya, NP jumlah mol pelarut ya. Kalau XT fraksi mol terlarut, XP fraksi mol pelarut. Kita langsung ke aplikasi soal ya. Hitung fraksi mol urea CONH2 2 kali yang dibuat dengan melarutkan 30 gram urea ke dalam 90 gram air H2O ya. Nah, di sini ada gram-gram ya. Biasanya mesti apa? Kita mencari MR-MR-nya dulu ya. Ada CONH2 2 kali ya. Kita mencari MR dari CONH2 2 kali ya. CO-nya ada 1 ya. C-nya ada 1 dikali nilainya 12 berarti 12 ditambah O-nya ada 1 dikali nilainya 16 berarti 1 kali 16 16 tambah N-nya 2 kali 1 berarti 2 N-nya ya dikali 14 2 kali 14 berarti 28 tambah hanya 4 ya, ini 2 kali 2 4 kali nilai 1 4 ya. Kemudian kalian jumlahin total semua ya, ketemu 60 ya. Selanjutnya kita mencari MR dari H2O. MR H2O hanya ada 2 dikali nilainya 1 berarti 2 tambah O nya ada 1 kali nilainya 16 berarti 16 ya, ketemu 18 ya. Nah, baru kita masukin rumusnya ya, yang ditanyakan apa? Hitung fraksi mol urea ya. Berarti apa? Urea ini disebut namanya zat terlarutnya dalam 90 gram air. Air ini namanya pelarutnya. Berarti yang kita cari adalah XT ya. XT ya sama dengan NT ya per NT tambah NP ya. Di mana N itu massa per ml ya. Berarti NT berarti massa terlarutnya. Di sini zat terlarutnya adalah urea sebanyak 30 ya. Berarti saya masukkan nilainya berapa? 30 per mr-nya ya. Massa per mr. Mr-nya di sini urea adalah 60 per 60 dibagi ya. NT sama berarti ya 30 per 60 ditambah NP berarti apa? Fraksi mol pelarut. Di sini pelarutnya air, masanya berapa? 90 dibagi mr-nya adalah 18 ya. Kita dapatkan 0,5 per ya. Ini 0,5 juga ya, ditambah 5 ya. Atau sama dengan berapa? 0,5 per 5,5 ya. Nanti kalian cari pakai kalkulator ya, akan didapatkan 0,09. Jadi fraksi molnya adalah sebesar 0,09. Tentukan ya, nomor 2, tentukan fraksi mol urea MR60 dalam larutan urea 10% ya. Arti kata urea 10% ya. Jadi ada urea 10%. Nah, itu artinya apa ya? Massa urea ya sama dengan 10 gram. Kemudian massa pelarutnya ya, pelarut sama dengan 90 gram ya. Jadi persentasenya apa? 100 ya. Berarti apa? Ureanya 10, pelarutnya 90. Kemudian kalau ada kata-kata seperti ini ya, berarti menggunakan apa? Pelarutnya air ya, pelarutnya air ya, di mana ml-nya sama dengan
18. Nah, sekarang kita baca kali pertanyaannya. Tentukan fraksi mol urea. Berarti urea itu zat ya, berarti kita XT-nya yang dicari. XT ya, XT sama dengan NT per NT tambah NP ya. NT ya, berarti apa? Massa per mR ya. Massanya berapa ureanya? 10 ya, 10 per 60 mR-nya ya, dibagi 10 per 60 tambah ya NP, berarti pelarutnya air ya. Nah, ininya 90, berarti 90 per 18 ya. Nah, atau sama aja seper-6 ini ya. 1 per 6 per seper-6 tambah ini bagi ini 5. Nah, kemudian kita sederhanakan ya. Ini jadiin bawahnya 6 ya. Jadi sama aja berapa? 1 per 6 per 1 per 6 tambah ini jadi kali 6 30 ya, 30 per 6 ya. Nah, 6-nya kita coret semua ya. Sama aja 1 bagi 1 tambah 30 atau 1 per 31 ya. Jadi kemudian pakai kalkulator 1 bagi 31 sebesar berapa? Sebesar 0,032. Kemudian nomor 3, hitung fraksi mol urea dalam larutan urea 2 molar ya. Arti 2 molar ya, berarti apa? Mol urea ya, mol ureanya sebesar 2 mol. Ya. Kemudian ya, arti 2 molar itu berarti apa? Massa pelarut ya, massa pelarut ya sama dengan 1000 gram. Nah, itu arti dari molar ya. Kemudian ditanya fraksi mol urea, berarti XT ya. Nah, XT ya, XT sama dengan NT per NT tambah NP ya. NT-nya berapa? Ini sudah mol ya, kita masukin aja 2 per 2 tambah 1000 ya, masanya 1000 per mR-nya 18. Jadi kalau ya gini berarti apa? Pelarutnya itu air ya, dengan mR 18 ya, dengan mR air 18 ya, sama dengan 2 per 2 ditambah ya 1000 bagi 18 ya, berapa? Nanti ketemunya 55,55 ya, sama aja 2 per 57,55. Nah, kemudian kalian cari ya pakai kalkulator ya, akan didapatkan 0,035 ya, sekitar itu.